Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua SDKPTK dengan para pejabat utama serta Bapak Ibu yang hadir dalam forum diskusi ilmiah pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini, salah satu topik yang akan menjadi sharing diskusi kita pada pagi hari ini adalah permasalahan krusial dalam rancangan Undang-Undang KUHP dan upaya penguatan fungsi dan kelembagaan kepolisian. Tema ini dipilih karena dalam menjalankan kewenangannya, Polri memerlukan jaminan perlindungan terhadap tugasnya dan Polri perlu menjaga profesionalitasnya. Untuk itu, pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita pemapar yang akan sharing tentang tema ini. Beliau adalah Dr. Zulkarnain Kutub, SHM HUM. Beliau alumni UNSU, kemudian Undip dan Unpad. Pada kesempatan pertama diskusi dosen, diisi diskusi ini dengan topik atau kajian tentang pembaharuan RUU KUHP. Induk Hukum Pidana Materi Indonesia yang sekarang proses politik hukumnya sedang berlangsung di DPR. Kalau kita tarik ke belakang, KUHP sekarang sejarahnya sudah cukup panjang. Dimulai sejak masa Romawi kuno, abad pertengahan, ketika muncul Corpus Juris Romawi, dan mencapai puncaknya setelah Revolusi Prancis, perlawanan rakyat terhadap otoritarian dari Raja Louis pada masa itu. Salah satu hasil yang fundamental dari Revolusi Prancis itu adalah terkodifikasikannya aturan hukum pidana ke dalam suatu kitab undang-undang yang disebut dengan Kode Penal. Salah satu misi dari RUU KUHP itu untuk menggantikan KUHP nasional itu adalah misi dekolonisasi KUHP dari RUU KUHP. Artinya bahwa RUU KUHP itu akan melakukan perubahan yang bersifat total, kodifikasi total terhadap apa yang termuat dalam KUHP sekarang. Seminggu yang lewat saya diskusi dengan Prof. Romi. Saya katakan, tolong dikemukakan Prof pendapat bagaimana apa untung ruginya ke masa depan polisi akan menjadikan hukum pidana adat itu atau hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sebagai sumber hukum. Artinya terjadi suatu perbuatan bukan tindak pidana menurut KUHP atau undang-undang di luar KUHP, tapi merupakan perbuatan jahat menurut masyarakat. Maka di masa depan penyidik harus menyidik itu sebagai suatu tindak pidana. Prof. mengatakan seperti itu. Kalau menurut saya kewenangan itu sesungguhnya ada pada hakim berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Apa permasalahan krusial yang perlu kita tanggapi terkait dengan hal itu? Pertama adalah bahwa masih terdapat berbagai tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang belum masuk dalam buku 2 KUHP. Saya masih ingat Oktober kemarin, November, September atau Oktober, ketika Pak Wakapolri memberikan pengarahan, beliau mengatakan bagaimana caranya tindak pidana yang selama ini diatur dalam undang di luar KUHP yang kewenangan penyidikannya sudah diambil alih atau sudah diambil alih dari Polri tidak lagi berwenang untuk menyidik, masuk lagi ke dalam KUHP, sehingga ke masa depan Polri bisa menyidik itu lagi sesuai dengan karakteristiknya sebagai tindak pidana umum. Jadi ada misi yang kedua dari RUU KUHP selain dari misi dekolonisasi yang saya katakan tadi, yaitu misi konsolidasi hukum pidana nasional dari RUU KUHP. Jadi maksudnya begini, berdasarkan penjelasan bahwa RUU KUHP itu dimaksudkan untuk melakukan penataan ulang terhadap keseluruhan sistem perundang-undangan nasional, baik yang termuat dalam KUHP maupun dalam undang-undang yang termuat dalam
di luar KUHP. Baik, terima kasih. Mohon maaf, hanya beberapa hal saja sesungguhnya dari permasalahan krusial dari buku 1 dan buku 2 KUHP. Mohon maaf kalau saya agak menggebu-gebu, karena memang saya sangat emosional sekali dengan RUU KUHP itu, tapi tidak lebih dari niat baik kita sebagai lembaga pendidikan tinggi Polri untuk lebih maksimal terhadap RUU KUHP yang proses politiknya sedang berlangsung di Komisi 3 DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.